Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa di majelis ini. Sama-sama kita belajar ilmu nahwu dari kitab Mutammimal Ajrumiyah karya Al-Imam Al-Khattab rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan, kemarin masih di bab Ismul Adil Layan Sharif ya, belum selesai. Nah ini di pertemuan kali ini rencananya kita akan menyelesaikan bab Ismul Adil Layan Sharif, karena tinggal sedikit. Setelah itu kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab Nakiroh dan Ma'rifat. Setelah Nakiroh Ma'rifat baru kita akan masuk ke Marfu'atul Asma. Nah, jadi untuk murojaahnya kita akhirkan dulu saja, karena kita akan selesaikan lebih dahulu membaca yang belum dibahas terlebih dahulu. Jadi nanti murojaahnya sekalian diakhirkan saja di akhir sesi kali ini insyaallah. Nah, kemarin kita baru sampai Ismul Adil Layan Sharif al-illah ar-rabi'ah, yaitu ilah keempat yang menyebabkan suatu isim itu yang asalnya dari mu'rab atau mu'rab dan munsharif, yaitu mu'rab dan bisa ditanwin, kemudian dia berubah menjadi mu'rab namun ghairu munsharif, atau istilahnya apa? Kemarin mutamakin tapi ghairu amkan. Dia mutamakin, isim itu kokoh karena tidak serupa dengan huruf, namun dia ghairu amkan tapi dia serupa dengan fi'il. Jadi kokohnya itu masih kurang kuat lagi, kurang kokoh, belum sampai sejati. Kalau mutamakin amkan itu isim yang benar-benar isim sejati, tidak serupa dengan fi'il, tidak pula serupa dengan huruf. Nah, kemarin di ilah yang keempat kita membahas tentang at-ta'nits, yaitu salah satu ilah yang menyebabkan isim menjadi ghairu munsharif adalah dia mu'annats. Sekarang kita lanjutkan dulu ke pertemuan selanjutnya. Bab selanjutnya atau ilah selanjutnya itu al-illatu al-khamisatu, sebab yang kelima yang menyebabkan isim itu menjadi ghairu munsharif. Nah, sekarang kita bahas dulu al-illatul khamisah, ilah yang atau sebab yang kelima. Ya, sebab kelima yang menyebabkan atau membuat isim menjadi ghairu munsharif tidak bisa ditanwin adalah at-ta'rif. Nah, ta'rif atau isim yang ma'rifat itu ada berapa? Ada banyak yang jelas 7. Nah, cuma ta'rif di sini yang dimaksud adalah fal muradu bihi al-alamiyatu. Yang dimaksud dengan at-ta'rif di sini, yang ma'rifat di sini adalah al-alamiyah, yaitu yang berupa nama. Kenapa? Karena isim ma'rifat yang lain itu umumnya dia adalah mabni. Contohnya misalkan dhamir kan ma'rifat, mabni apa mu'rab? Dhamir itu kulluha mabniyatun, semuanya mabni. Kemudian isim isyarah dia mabni, isim mausul dia mabni. Nah, karena itu dia tidak termasuk dalam pembahasan isim ghairu munsharif, karena isim ghairu munsharif merupakan cabang dari pembahasan isim mu'rab. Kemarin kan kita bahas bagiannya ya. Isim ada mutamakin sama ghairu mutamakin. Mutamakin itu mu'rab, ghairu mutamakin isim yang mabni. Nah, yang mutamakin terbagi dua, ada yang mutamakin amkan yaitu mu'rab dan munsharif, dan mutamakin ghairu amkan mu'rab tapi ghairu munsharif. Sehingga yang dimaksud dengan at-ta'rif di sini adalah al-alamiyah, bukan isim ma'rifat yang lain. Wa tamna'us sarfa, dan isim alamiyah ini dia menyebabkan as-sarfa, tidak bisa ditanwin. Dia mencegah dari as-sarfa, mencegah dari tanwin. Nah, isim atau sebab at-ta'rif ini, sebab alamiah ini akan membuat isim menjadi ghairu munsharif watan as-sarfa ma'a waznil fi'li, jika dia bergandeng dengan wazan fi'il, ditambah dengan isimnya itu serupa dengan wazan fi'il. Contohnya Ahmad dan Yazid, sebagaimana yang telah kita bahas. Kemudian dia juga membuat isim menjadi mamnu' nasraf jika dia isim alam wa ma'al adl. Isim alam ditambah dia adl, artinya khuruju syai' an sighati al-asliyah, yaitu keluarnya suatu kata dari bentuk atau sighah aslinya.
Contohnya kemarin sudah kita sebutkan juga, yaitu Umar dan Zufar. Dua-duanya adalah adal atau makdul, perubahan dari Amirun dan Zafirun, kemudian berubah menjadi Umar dan Zufar. Kemudian yang ketiga, wa ma'at ta'niti, isim alam itu akan membuat isim menjadi ghairu munsharif jika dia ditambah dengan at-ta'nit. Ada sebab kedua, yaitu at-ta'nit, kama taqaddama, sebagaimana yang telah kita bahas juga. Kemudian wa ma'at tarkibi al-masji, dan juga bersama ma'at tarkib masji. Nah, ini belum dibahas, dan setelah ini persis akan kita bahas at-tarkib al-masji, sebab yang keenam. Kemudian yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, al-alam itu membuat isim menjadi ghairu munsharif jika bergabung atau ketambahan sebab kedua, yaitu ma'al alif wan nun. Jika alam ini ketambahan alif dan nun ziyadah atau zaidah, alif dan nun tambahan. Contohnya adalah Utsman. Nah, ini juga akan kita bahas. Wa ma'al ujmati, dan juga alam ma'al ujmah. Alam ditambah dengan sebab al-ajam, yaitu bahasa dari non-Arab, bahasa asing. Kama sayati. Nah, ini akan kita bahas. Jadi intinya adalah sebab yang kelima adalah at-ta'rif, yang membuat isim menjadi ghairu munsharif. Nah, at-ta'rif di sini, ma'rifat di sini maksudnya adalah al-alamiyah, yaitu nama, bukan ma'rifat yang lain. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Insya Allah gampang ya. Nah, jadi kan kemarin sudah kita bahas bahwasanya al-alam dan as-sifat adalah dua ilah yang maknawi, dua ilah yang berupa makna. Maknanya alam, nama, dan maknanya sifat. Nah, kemudian wazan fi'il, adal, ta'nit, tarkib masji, alif nun, dan ujmah adalah ilah yang sifatnya lafzi, yaitu secara lafaz. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke al-illatus sadisah, sebab yang keenam yang membuat isim menjadi ghairu munsharif. Setelah Syamsul, silakan dibaca. Oh, ini Al-Ahyasir Mustami sedang ada kelas online juga istrinya, jangan-jangan. Kalau kita dilengkap saja langsung Yuda, tafadhol. Wa tarkibu al-muradu bihi tarkibu al-masjiu al-makhtumu bi ghairi wayhi ka ba'labak wa hadramaut. Wala yamna'u sarfa illa ma'al alamiyati. Nah, ahsan. Nah, sekarang kita lihat al-illatus sadisah, sebab yang keenam yang membuat isim jadi ghairu munsharif. Qala musannif rahimahullah, Al-Hattab rahimahullah mengatakan wa amma tarkib, yang dimaksud dengan tarkib, sebab yang keenam adalah at-tarkib. Al-muradu bihi, nah yang dimaksud dengan tarkib adalah at-tarkib al-masji. At-tarkib al-masji. Karena tarkib itu ada 3, tarkib masji, tarkib isnadi, dan tarkib idhofi. Tarkib masji, nah yang dimaksud dengan at-tarkib sebagai ilah atau sebab yang membuat isim menjadi ghairu munsharif adalah at-tarkib al-masji. Nah, sekarang definisi al-tarkib al-masji apa? At-tarkib al-masji adalah menjadikan dua nama yang awalnya berbeda kemudian menjadi satu nama. Padahal dia tersusun dari dua nama yang berbeda. Menjadikan dua nama yang berbeda menjadi satu, digabung menjadi satu, kemudian dia menjadi nama yang baru. Nah, mungkin seringkali saya contohkan kalau tarkib masji itu contohnya adalah Surabaya, misalkan nama kota Surabaya. Nah, Surabaya itu, ini ada orang Malang. Yuda ya, orang Malang antum ya? Iya, Ustaz. Saya Malang. Iya, tolong dikoreksi kalau salah. Sura itu artinya hiu. Benar ya, hiu ya? Yuda. Jenis ikan sendiri gitu, Ustaz. Ikan sura. Oh, jenis ikan. Bukan ikan hiu. Setahu saya bukan sih. Oh, bukan ya. Ya, suro itu adalah nama ikan. Kemudian baya itu adalah boyo, itu namanya nama buaya. Dia adalah buaya. Nah, suro sama buaya ini dijadikan satu, jadilah dia tarkib masji. Nah, fal muradu bihi at-tarkibu al-masji. Yang dimaksud dengan at-tarkib di sini adalah tarkib masji, bukan tarkib yang lain.
Dengan catatan apa? Di sini disebutkan al-makhtumu bi ghairi waihin. Yang dia maktum yang tidak diakhiri bi ghairi waihin dengan selain wai. Al-makhtum yang diakhiri bi ghairi waihin dengan selain kata wai. Artinya kata keduanya itu bukan wai. Contohnya apa yang wai yang terkenal? Contohnya pengarang Alkitab siapa? Sibawayh misalkan, salah seorang imam nahwu, imam lugha, pasti kita semua kenal. Kemudian Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawayh dan selain beliau berdua. Intinya tarkib masji itu adalah setiap nama yang dijadikan menjadi satu namun bukan diakhiri dengan wai. Nah, kenapa dikasih catatan tidak diakhiri dengan wai? Karena apabila ada suatu kata atau suatu nama, dia itu diakhiri dengan wai, maka kata tersebut dia mabni dengan tanda kasroh menurut lugha yang paling asyhar, yang paling terkenal, paling dikenal. Sehingga misalkan Sibawayh, maka dia mabni dengan tanda kasroh. Contohnya hadhihi Sibawayhi, ra'aitu Sibawayhi, wa marartu bisibawayhi. Oleh karena itu di sini diberikan catatan al-maktumu bi ghairi waihi. Karena kalau dia diakhiri dengan wai, maka dia mabni dengan tanda kasroh. Bagaimana kata Al-Imam Ibnu Malik dalam bait Alfiyah beliau, wa jumlatun wa ma bimasjin rukiba zain bi ghairi waihi tamau riba. Nah, setiap jumlah yang dia itu adalah tarkib masji, maka dia mu'rab in bi ghairi waihi tamau riba. Maka dia mu'rab jika dia tidak diakhiri dengan wai. Maka dia mu'rab jika tidak diakhiri dengan wai. Maka mafhumnya kalau diakhiri dengan wai maka dia mabni menurut lugha yang paling masyhur. Nah, sekarang kita lihat contoh dari tarkib masji yang makhtum bi ghairi wai. Contohnya adalah ba'labatka. Ba'labatka, kemudian contohnya hadramauta. Nah, ini adalah dua contohnya, ba'labaka dan hadramauta. Ada juga ditambahkan di kitab lain disebutkan ma'di kariba. Nah, kemudian ada catatan terakhir di sini, walayam na'usarfa illa ma'al alamiyati. Walayam na'usarfa illa ma'al alamiyati. Dan dia tidaklah tarkib masji ini tidak membuat isim menjadi mamnu' minal sorof, tidak membuat isim menjadi tidak bisa ditanwin, illa kecuali isim tersebut statusnya adalah nama. Jadi kalau ba'labak ini dijadikan nama, maka dia baru mamnu' minal sorof. Kalau tarkib masjinya dijadikan nama, barulah dia mamnu' minal sorof. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Untuk ba'labak sendiri dia adalah kota di Syam. Kemudian Hadramaut, ya kita sudah kenal, yaitu kota di Yaman, Hadramaut. Baik, ini tentang tarkib masjid. Ada yang mau ditanyakan dulu, Ikhwan, sebelum kita lanjutkan? Alfonso, mohon izin untuk bertanya. Oh ya, tafadhol. Kalau ditambahi bi ghairi wai, itu contohnya Ustaz, kalau ada tarkib masjid yang dia maktum dengan tambahan wai, contohnya? Contohnya Sibawayh misalkan, kita ambil contoh yang terkenal. Anak izin sharing dulu ya. Kita ambil contoh yang sudah dikenal bersama, di mana beliau juga namanya tarkib masjid. Hanya saja beliau di sini namanya diakhiri dengan wai. Jadi Sibawayh. Nah, di sini ini titik kritisnya di sini. Kalau dia diakhiri dengan wai, maka status isimnya bagaimana? Maka dia statusnya adalah mabni dengan tanda kasroh menurut lugha yang paling masyhur. Contohnya kita buat contoh kalimat misalkan hadhihi Sibawayhi, maka dia dibaca Sibawayhi.
Kalau kita i'rab sibawaihi khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi itu khabar marfu'un afwan. Mabniun ala kasri fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Misalkan seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita ganti kita jadikan dia maf'ul bih, ra'aitu sibawai tetap dibaca hi. Karena apa? Karena dia tarkib masdi yang diakhiri dengan huruf atau bukan huruf tapi kata waihi. Diakhiri dengan kata waihi. Sehingga tarkib masdi yang diakhiri dengan kata waihi maka dia statusnya mabni dengan tanda kasroh. Maka sibawaihi di sini adalah mabniun al kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Seperti itu kira-kira enggak? Ya Ustaz, sudah jelas. Nah, alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya Ustaz. Iya, silakan. Ini tanpa tanwinnya Ustaz ya. Soalnya di bukunya ada tanwinnya nih. Oh itu, iya. Kalau itu kan dia terpisah dari dia kan kata sendiri. Tarkib masdi itu dua kata yang jadi satu. Nah, wai itu satu kata, sebelumnya siba misalkan itu satu kata. Jadi kalau dia terpisah maka dia bisa di tanwin. Wallahu a'lam. Oh, saya besar. Nah, untuk ba'labak itu sendiri maka dia asalnya adalah dari ba'lun. Nah, ini adalah satu kata yang pertama ba'lun, dia adalah nama berhala. Dikatakan nama berhala yang diagungkan oleh kaumnya Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian bak. Nah, bak ini adalah nama kaum atau penduduk negeri yang menyembah si Ba'lun ini. Jadi dia Ba'lun nama berhalanya, bak ini nama penyembahnya. Jadilah dia jadi satu Ba'labak, suatu nama kota di Syam. Adapun Hadramaut ya kita sudah tahu semua dari kata hadro sama maut, kehadiran maut. Nah, itu tambahannya. Pertanyaan Ustaz. Oh iya, silakan. Untuk kata Zulkarnain Ustaz. Itu termasuk tarkib juga kan Ustaz? Zulkarnain termasuk tarkib. Iya benar, dia tarkib tapi tarkib yang idhofi. Dan tarkib yang masji. Oh, saya besar. Seperti contohnya Abdurrahman itu kan juga sebetulnya Abdun dan Lafzul Jalalah ya kan, atau salah satu Asmaul Husna. Namun dia tergolongnya tarkib yang idhofi, bukan tarkib yang masji. Artinya tarkib idhofi adalah mudhof dan mudhof ilaih. Sehingga kalau kita kita masukkan kalimat misalkan hadhihi Dzulqarnain, ra'aitu Dzulqarnain wa marartu bi Dzulqarnain. Kemudian tadi ada pertanyaan kalau dipisah masing-masing ada artinya. Iya benar. Kalau tarkib masji dia ada artinya. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, labak itu dari ba'lun dan bak. Kemudian ba'lun nama berhala, kemudian bak itu nama nama penduduk yang menyembah berhala tersebut. Kemudian Hadramaut dia adalah dari hadoro yaitu hadir, kemudian maut kematian. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan Abu Akila, bagaimana kita membedakan bahwasanya nama ini tarkib masjid dan nama ini adalah tarkib idhofi? Mungkin seperti itu ya. Kenapa Abdullah dia tarkib idhofi artinya mudhof ilaih, sedangkan Sibawai kemudian Ba'labak Hadramaut dia adalah tarkib masjid. Nah, ada suatu kaidah yang disebutkan bahwasanya yang namanya tarkib masjid itu kata pertamanya dia selalu fathah. Contohnya adalah siba dan wai. Nah, siba ini kata pertama. Maka kata pertamanya ini berakhiran fathah. Contohnya ba'labak tadi. Ba'labak kan dari ba'lun dan bak. Sekarang ba'lun kita jadikan satu, maka lamnya lam dari ba'lun maka dia menjadi fathah.
Kemudian yang terakhir baknya tentu dia menjadi ghairu munsharif. Contoh lagi hadramaut. Nah, hadramaut maka kata pertamanya itu diakhiri dengan fathah. Kemudian kata keduanya tentu ghairu munsharif. Karena ini sudah menjadi satu kata. Jadi seperti itu kira-kira membedakannya. Bagaimana kita membedakan dia tarkib idhofi dan tarkib masji? Kira-kira begitu al-ahkamu kila. Wallahu a'lam. Nah, silakan dibaca al-ilah as-sabih. Ini sampai sini sudah jelas atau masih bingung? Jelas. Ya, jadi itu ya cara membedakan dia tarkib masih di mana. Perhatikan harokat terakhir dari potongan kata yang pertama. Kalau tarkib masji maka dia diharokati dengan fathah. Kecuali kalau yang harokat pertama kata pertamanya ini diakhiri dengan ya, maka dia disukun. Contohnya yang kita pernah dengar mungkin belajar bahasa Muyassar, Mahdi Kariba. Baknya mana nih? Nah, Mahdi karena dia kata pertamanya adalah ya, maka dia ya-nya itu disukun. Tapi kalau selain ya, maka dia adalah dengan fathah. Hadramaut, Ba'labak, Sibawai, Rohawai, dan seterusnya. Sekarang kita lihat al-illatus sabi'ah. Illah atau sebab yang ketujuh. Yaitu adalah alif nun az-zaidatani. Syaratnya adalah alif nun yang tambahan. Bukan berupa alif nun asli, tapi dia tambahan. Nah, alif nun az-zaidatani fayamna'ani sarfa ma'al alamiyati. Maka dia membuat isim menjadi ghairu munsharif jika isim tersebut adalah nama. Contohnya adalah Imrona, wa Osmana, wa Mu'asifati. Nah, selain berupa nama, bisa juga dia berupa sifat. Contohnya Sakrona, yaitu mabuk. Nah, untuk sifat yang ketambahan alif nun nanti setelah di ilah yang ke-9 akan dijelaskan. Oke, jelas sampai sini? Atau yang ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kita masuk ke al-illatul tsaminah, ilah yang ke-8. Amal ujmatu, adapun al-ujma atau al-ajam fal muradu biha. Yang dimaksud dengannya adalah antakuna al-kalimatu, bahwasanya kata tersebut min wa'il ajamiyah, yaitu dari bahasa asing, berupa bahasa asing atau non Arab. Ya, contohnya adalah Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Di mana Ibrahim, Ismail, dan Ishak adalah bukan nama-nama Arab. Nah, di sini ya bebas pokoknya selain bahasa Arab, termasuk juga bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, Melayu, bahasa Jerman misalkan, pokoknya semua bahasa selain Arab itu termasuk ajam. Nah, kemudian penulis memberikan faidah wajami'u asma'il anbiya'i ajamiyatun. Semua nama nabi yang ada di dalam Quran itu adalah ajamiyah. Artinya apa? Bukan nama Arab semuanya. Jadi semua nama nabi itu bukan nama Arab, illa arba'atan. Kecuali ada 4 nama nabi yang merupakan memang nama Arab. Pertama adalah Muhammadun, kedua Salihun, ketiga Syu'aibun, dan keempat adalah Hudun sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Nah, jadi yang disebutkan, nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang asli orang Arab atau asli nama Arab adalah 4, yaitu Muhammad, Salih, Syu'aib, dan Hud. Nah, kemudian beliau di sini akan menyebutkan aturan dalam ilah yang ke-8 ini, yaitu ilah al-ajam ini. Nah, ajam ini akan menjadi sebab yang membuat isim menjadi ghairu munsharif jika statusnya adalah nama, berupa nama. Kemudian nama ini itu sendiri dipersyaratkan. Ada syaratnya supaya dia itu ghairu munsharif. Wa yashtaratu fiha, disyaratkan dalam keasingan sebuah nama an yakunal ismu, bahwasanya nama tersebut haruslah pertama alaman fil ajamiyah,
Fihanya ini kembali ke goiru munsharif afwan. Wa yushtaratu. Nah, dipersyaratkan supaya isim itu goiru munsharif an yakun al ismu, isim itu harus pertama alaman fil ajamiyah. Dia harus berupa nama dalam bahasa aslinya, dalam bahasa asing tersebut atau dalam bahasa aslinya. Walidzalika, oleh karena itu surifa lijamun wa nahwuhu. Lijam itu adalah bahasa non Arab, yaitu bahasa yang diserap ke dalam bahasa Arab dan dia artinya adalah kekang kuda. Kalau saya nggak salah tangkap, karena di kamusnya itu disebutkan alatun tuj'alu fi famil faros, yaitu sebuah alat, suatu alat yang dipakaikan ke dalam mulut kuda. Ya, kalau nggak salah tangkap berarti dia apa? Kekang ya kan? Suatu alat yang dipakaikan ke dalam mulut kuda. Nah, kenapa lijam ini atau kekang kuda ini dia ditanwin bukan goiru munsharif padahal dia ajamiyah, padahal dia bahasa asing? Jawabannya karena dia bukan nama. Dia bukan nama sosok atau nama seseorang ataupun nama sesuatu makhluk misalkan. Tapi dia adalah suatu alat yang dijadikan yang dipasang di mulut kuda, yaitu kekangnya. Jadi dia bukan nama yang merujuk pada sosok tertentu. Karena syaratnya apa? Dia harus alaman fil ajamiyah. Dia harus berupa nama dalam bahasa asing tersebut. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah wa an yakuna zaidan ala thalathati. Nama tersebut itu harus lebih dari 3 huruf. Nama ajam tersebut harus lebih dari 3 huruf. Walidzalika, oleh karena itu surifa Nuhun wa Lutun. Oleh karena itu Nuh dan Lut itu adalah nama yang munsharif, nama yang bisa ditanwin. Walaupun pada dasarnya Nuh dan Lut itu adalah nama ajam, nama non-Arab. Karena nama Arab tadi disebutkan cuma ada 4, ya kan? Muhammad, Saleh, Syuaib, dan Hud. Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nuh sama Lut, dia nama ajam. Hanya saja nama tersebut hanya terdiri dari 3 huruf. Makanya dia bisa dimunsharifkan atau bisa ditanwin karena dia itu ringan diucapkan. Nah, wallahu a'lam. Jadi syarat dalam nama yang ajam ini ada 2. Pertama, dia memang nama dalam bahasa asingnya, dalam bahasa aslinya, itu bahasa asing. Bukan merupakan isim jenis, bukan merupakan suatu benda misalkan. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, nama tersebut itu harus lebih dari 3 huruf. Kalau 3 huruf maka dia bisa ditanwin. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, tanya lagi untuk si bawai. Dia kalau tidak masuk layan sorif, berarti mu'rab biasa atau mabni? Jawabannya tadi sudah kita sebutkan, yaitu mabni. Untuk isim alam yang tarkib masji, nama yang tarkib masji, kalau dia diakhiri dengan wai, contohnya si bawai, rohawai, dan selainnya, maka dia statusnya mabni menurut logo yang paling masyhur, paling terkenal, bukan mu'rab. Itu ilah yang ke-8 ya Pak. Mana? Ada yang mau ditanyakan? Sayang Tum? Bingung Tum? Oh ya, silakan. Itu hudun itu kan 3 huruf ya Ustaz ya? Iya. Tapi kok masuk yang gak masuk ke catatan gitu Ustaz? Catatan yang mana? Maksudnya gak masuk ke sejenisnya Nuhun dan Lutun. Oh, nah, maksud. Jadi hudun itu adalah nama asli Arab. Kan beliau di sini beliau menyebutkan semua nama nabi itu non Arab, ajam. Kecuali 4 yang memang nama asli Arab, yaitu Muhammad, Saleh, Syuaib, dan Hud. Sedangkan pembahasan yang di bawah, pembahasan istiratu wa yushtaratu fiha an yakuna ismu. Ini adalah syarat nama ajam itu goyru munsharif. Sehingga
kalau yang namanya non-Arab tentu tidak masuk dalam pembahasan syarat ini, karena syarat ini dikhususkan nama yang ajam atau yang non-Arab. Karena Hud itu nama asli Arab tentu tidak masuk ke dalam pembahasan persyaratan ini. Nah, begitu kurang lebih. Ya, nah, syukran Ustaz. Jadi Nuh sama Lut itu memang nama non-Arab, sehingga dia masuk dalam pembahasan. Satu lagi ya, al-ilatu at-tasiyah, ilah atau sebab yang ke-9. Nah, sekarang kita masuk ke ilah yang ke-9 dan yang terakhir dari ilah-ilah atau sebab-sebab yang menyebabkan isim itu ghairu munsharif atau tidak bisa ditanwin. Ilah yang ke-9 adalah sifat. Ini adalah ilah maknawi yang kedua setelah nama. Wa amma sifatu, adapun sifat, maka dia fatam na'asafa ma'afala fati asya'a. Maka dia membuat isim menjadi ghairu munsharif dengan bersama dengan 3 ilah yang lain, 3 sebab yang lain. Yang pertama adalah ma'al adli. Ma'al adli, kama taqaddama, sebagaimana jadi sifat ma'al adl, sifat yang berubah dari bentuk asalnya. Kama taqaddama fi matna wa thulata. Sebagaimana yang telah lewat pembahasannya dalam ketika kita membahas matna dan thulata. Jadi matna dan thulata dia adalah sifatu ma'al adl, sifat yang berubah dari bentuk asalnya. Kemudian sifat juga membuat isim mamnu minas sarf jika dia bersama dengan alif dan nun. Jadi sifat ma'al alif wan nun, sifat yang ketambahan alif dan nun. Bisyarti, ada syaratnya, dengan syarat antakuna sifatu ala wazni fa'lana. Syaratnya sifat tersebut berwazan fa'lana bifathil fa'i, harus dengan fa-nya di fathah, harus dengan fa-nya di fathah. Wala yakunu muannatsuhu ala wazni fa'lana, dan muannasnya, bentuk muannasnya bukan dengan wazan fa'lana, dengan menambahkan ta marbutah di akhir. Nah, ini syarat yang kedua. Dia harus dengan wazan fa'lan, syarat yang pertama. Dengan kemudian fi'ilnya itu di fathah. Kemudian syarat yang kedua, wala yakunu, dia muannasnya bukan dengan menambahkan ta marbutah menjadi fa'lanah, misalkan fa'lanatu. Nah, kalau yang memenuhi syarat contohnya adalah sakronu misalkan, atau di sana sakrona, nahwu sakrona, yaitu mabuk. Nah, sakrona ini adalah mudzakkar, wazannya sesuai dengan fa'lana. Fa'lana, fi'ilnya yaitu sin, itu di fathah. Nah, sakrona ini bentuk muannasnya bukan sakronatun, bukan, tetapi bentuk muannasnya apa? Fa'inna muannatsahu sakro. Tapi bentuk muannasnya adalah sakro dengan alif taknis maksuro. Nah, itu adalah contoh yang memenuhi syarat, yaitu sifat ma'al alif wan nun, contohnya adalah sakronu, yaitu mabuk. Maka dia ghairu munsharif. Karena bentuk muannasnya karena dia pertama wazannya fa'lan, fa'lanu. Sakronu, fa'lanu. Kemudian syarat yang kedua, karena dia muannasnya sakro dengan alif taknis maksuro. Nah, bagaimana kalau tidak memenuhi syarat? Maka penulis melanjutkan. Kalau tidak memenuhi syarat, wa nahwu contohnya adalah seperti ini. Nadmanin dia itu munsharif. Nadmanin dia itu munsharif. Kenapa? Li'anna muannatsahu nadmanatun. Karena bentuk muannatnya adalah nadmanatun. Padahal nadman dia sesuai atau memenuhi syarat yang pertama, yaitu wazan fa'lanu. Nadmanu, ya kan? Tetapi karena muannasnya dia menambahkan tak marbutah, bukan alif maksurah, menjadi nadmanatun, maka dia munsharif, bukan ghairu munsharif. Ingkana, kalau dia asal katanya adalah minal munadamah. Munadamah itu bahasa bebasnya ngajak ngopi, ngajak nongkrong, ngajak minum. Ngopi bareng yuk misalkan. Nah, itu disebut dengan munadamah, ngajak duduk kemudian minum bareng. Nah, itu jadi catatan untuk sifat ma'al alif wan nun. Dia pertama harus dengan wazan fa'lan, dengan fa-nya di fathah. Kemudian yang kedua, dia muannasnya tidak boleh
dengan tak marbutoh, tapi dengan alif ta'nits maksurah. Seperti sakrono, sakro. Kita akan melanjutkan sifat ilah yang kedua bersama sifat, yaitu wazan fi'il. Sekarang kita lihat sifat itu juga membuat isim menjadi mamnu' minas sarf jika dia bersama dengan ilah yang kedua, yaitu wa ma'a waznil fi'li. Jika dia berupa wazan fi'il. Jadi as-sifatu ma'a waznil fi'li, sifat yang wazannya itu mengikuti wazan fi'il. Nah, penulis menjelaskan bisyarti, ada syaratnya, yaitu antakuna ala wazni af'ala. Sifat tersebut harus dengan wazan af'ala. Ala, seperti wazan apa? Isim tafdil, misalkan akbaru, asgoru, dan selain keduanya. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua, wa an la yakuna mu'annatsuhu bitta'i. Bentuk mu'annasnya bukan dengan tak marbutoh, sebagaimana tadi sebelum sifat ma alif nun. Ini syaratnya sama. Bentuk mu'annasnya bukan dengan tak marbutoh, tetapi dengan apa? Dengan alif mamdudah. Alif mamdudah. Nah, sekarang kita lihat contoh yang memenuhi syarat nahwu. Contohnya adalah ahmar. Ahmar artinya apa? Yaitu merah, ya kan? Ahmaro itu merah, ahmaru. Nah, ahmaru fa inna mu'annatsahu hamro. Ahmaru, maka dia sesuai dengan syarat pertama, yaitu af'al. Sesuai dengan wazan af'al. Ahmar, af'al. Sesuai kan? Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk mu'annatnya. Penulis mengatakan fa inna mu'annatsahu hamra'u. Karena mu'annasnya itu adalah hamra'u, bukan ahmaratu, bukan dengan tak marbuto, tapi dengan alif mamdudah. Karena bentuk mu'annasnya adalah hamra'u. Maka dia memenuhi juga syarat yang kedua. Oleh karena itu ahmaru dia adalah isim yang ghairu munsharif. Nah, nama-nama warna selain ahmaru semuanya juga ghairu munsharif. Abiyadu misalkan putih, aswadu hitam, dan selain yang disebutkan tadi. Nah, sekarang bagaimana jika dia ada syarat yang tidak terpenuhi? Penulis memberikan contoh wanahu. Nah, contoh yang tidak memenuhi syarat adalah armal, misalkan armalin. Nahu armalin. Armalin itu artinya apa? Nah, ini ada dua makna. Bisa jadi dia adalah seorang lelaki yang belum punya istri, atau bisa juga dia adalah seorang yang fakir, yang kekurangan, fakir. Nah, armalin di sini penulis mengatakan dia munsharif. Kenapa munsharif? Padahal dia memenuhi syarat wazan af'al, ya kan? Af'al armal, sama kan wazannya. Nah, dia munsharif karena bentuk mu'annasnya dengan ta'anna mu'annatsahu armalatun. Karena bentuk mu'annasnya yaitu adalah armalatun dengan tak marbutoh. Maka dia gagal memenuhi syarat yang kedua. Nah, armalatun adalah berarti ya dibalik perempuan yang belum punya suami atau pasangan. Atau juga seorang perempuan yang fakir. Nah, itu adalah penjelasan untuk sifat yang sesuai dengan atau sama dengan wazan fi'il. Dia wazannya harf af'al, dan yang kedua mu'annasnya harus dengan af'al. Yang kedua mu'annasnya tidak boleh dengan tak marbuto. Nah, jadi diantara isim yang memenuhi syarat ghairu munsharif tadi adalah pertama nama-nama warna, ahmaru, abyadu, aswadu, dan seterusnya. Kemudian juga isim tafdil, afdalu, a'lamu, dan seterusnya. Maka dia ghairu munsharif karena memenuhi syarat. Nah, sekarang penulis akan menutup dengan memberikan suatu faedah. Seperti biasanya di setiap kaidah itu ada pengecualian, biasanya kan seperti itu. Nah, di sini akan penulis menyebutkan suatu keadaan khusus di mana isim ghairu munsharif itu dijadikan munsharif. Isim yang dia tidak bisa ditanwin tapi bisa ditanwin pada keadaan tertentu. Di sini penulis mengatakan wa yajuzu sarfu ghairil munsarifi
boleh kita membuat isim ghairu munsharif itu bisa ditanwin? Alasan yang pertama adalah, ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah litanasubi, untuk menyesuaikan dengan konteks atau rangkaian kata sebelumnya. Litanasub, untuk menyesuaikan atau menyeragamkan bentuk kata dengan kata lainnya. Contohnya apa? Qira'ati Nafi'in, sebagaimana qiraah Imam Nafi', berarti bukan qiraah Hafiz ya. Kalau kita qiraah Hafiz. Qira'ati Nafi'in pada ayat Salasila di surat Al-Insan. Kita akan membuka surat Al-Insan bersama-sama supaya lebih jelas maksudnya itu seperti apa. Al-Insan surat 76 ayat-ayat awal. Nah, silakan dilihat di sini salasil itu di ayat yang keempat. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Nah, penulis mengatakan kita boleh membuat salasil itu menjadi munsharif. Padahal salasil dia adalah isim ghairu munsharif. Sebabnya apa? Syamsul. Apa ghairu munsharif? Dan bapak ya. Ya, asanta. Sigo muntahal jumu. Ya kan? Sigo muntahal jumu. Sehingga seharusnya dia ghairu munsharif. Namun, litanasub untuk menyeragamkan kata dengan kalimat pada kalimat tersebut, maka dia boleh dimunsharifkan, boleh ditanwin. Kenapa? Kita lihat salasil, setelah kata salasil di sini adalah aghlal dan sa'iro. Maka setelah kata salasil di sini diakhiri kata-kata tersebut dengan fathatain, aghlalan wa sa'iro. Maka untuk tanasub supaya dia dengan fathatain supaya ritmenya pas gitu, maka salasil bisa juga ditanwin salasilan wa aghlalan wa sa'iro. Maksudnya seperti itu. Jelas sampai sini? Dalam rangka menyeragamkan dengan aghlal dan sa'iro yang mana keduanya adalah fathatain. Hingga salasil di sini kita munsharifkan, kita jadikan dia bertanwin. Ini contoh yang pertama. Contoh tanasub yang kedua masih di surat Al-Insan, yaitu pada kata qawariro. Qawariro juga ilahnya sama dengan salasil, yaitu jamak sigo muntahal jumu. Nah, perhatikan untuk qawariro di sini dia tanasubnya, bentuk penyeragamannya itu agak beda dengan salasil. Karena kalau salasil kan dia rangkaian dengan kata setelahnya, masih dalam satu kalimat. Tapi kalau qawariro, perhatikan ayat-ayat terakhir atau penutup ayat di surat Al-Insan. Kita ambil saja, misalkan dari ayat ke-10, qamtariro, ayat 11, sururo, ayat ke-12, hariro, kemudian ayat ke-13, zamhariro, ayat ke-14, tabrila. Nah, ayat ke-15, kalau dia dibacanya sesuai dengan sigo muntahal jumu, maka jadi tidak pas. Qawarir, ya kan? Karena nggak ada alifnya. Jadi ya qawarir. Kalau misalkan dengan kaidah sigo muntahal jumu. Nah, supaya pas zamhariro, tablila, maka dia boleh dimunsharifkan qawariro. Nah, itu yang dimaksud dengan tanasub pada qawariro. Sedangkan qawariro yang kedua, kan ada dua tuh, qawariro kemudian qawariro. Qawariro yang kedua, maka dia tanasubnya bukan sesuai dengan awal ayat, karena kan beda-beda kalau kita lihat awal ayatnya. Pertamanya ayat sebelumnya wayutofu, kemudian ayat setelahnya wayuskauna. Nah, di sini qawariro tanasubnya dengan qawariro qawariro sebelumnya. Jadi karena qawariro sebelumnya dimunsharifkan, maka qawariro yang kedua ini ikut dimunsharifkan. Biar apa? Biar sesuai. Nah, ini alasan yang pertama, yaitu litanasub, untuk penyeragaman supaya enak didengar gitu. Kemudian alasan yang kedua, walidharurati syi'ri, karena darurat syair. Karena pada syair-syair terpaksa dia dimunsharifkan. Supaya apa? Supaya ya sama alasannya, supaya wazannya ataupun nadanya itu pas. Kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian juga ada pertanyaan, kalau disimpulkan sifat yang ghairu munsharif itu wazannya fa'lanu fa'la dan af'alu fa'lau tepat atau tidak? Wallahu a'lam,
saya belum bisa kasih jawaban sekarang, belum bisa memastikan apakah tepat seperti itu ataukah ada wazan untuk ataupun isim bentuk dari mu'annas yang lain dari fa'lan dan af'al, karena bisa jadi ada bentuk isim isim maksurah yang lain. Bisa jadi dari sisi fi'ilnya itu di dhammah ataukah di fathah, dan juga ain fi'ilnya itu disukun ataukah di fathah. Oleh karena itu Anda pribadi belum tahu jawabannya, dan belum bisa memastikan apakah fa'lanu itu selalu fa'la dan af'alu itu selalu fa'la. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita flashback untuk murojaah dari pelajaran Ismul Ladzi la Yansharif. Silakan lihat di layarnya, Anda screen untuk pembahasan ilal Ismul Ladzi la Yansharif. Sedikit mereview bahwasanya isim itu terbagi menjadi dua, ditinjau dari kekokohannya. Artinya apakah dia mirip dengan bentuk yang lain ataukah tidak. Maka isim ada mutamakin, yaitu isim yang mu'rab, dan ghairu mutamakin, yaitu isim yang mabni. Mutamakin isim yang kokoh, ghairu mutamakin isim yang tidak kokoh. Karena apa? Tidak kokoh karena dia mirip dengan huruf, makanya dia mabni. Mutamakin itu ada dua, ada yang munsharif, mutamakinun amkan dan mutamakin ghairu amkan. Mutamakin amkan dia itu berarti yang isim yang sejati, isim yang munsharif, karena dia adalah isim yang tidak serupa dengan huruf maupun fi'il, dan dia adalah hukum asal dari isim, karena isim hukum asalnya mu'rab dan munsharif. Sedangkan yang kedua adalah mutamakin ghairu amkan, dia kokoh namun dia sedikit goyah gitu, karena dia ada keserupaan dengan fi'il, maka dia isimnya ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Nah, kemudian untuk Ismul Ladzi la Yansharif sendiri pengertiannya apa kemarin? Mafihi illatan, yaitu setiap kata yang memiliki dua ilah yang menyebabkan isim tersebut menjadi ghairu munsharif. Nah, sebelumnya ilah itu sendiri ada dua. Ilah itu ada yang maknawi dan ada yang lafzi. Maknawi artinya dia berdasarkan maknanya. Nah, maknawi itu ada dua, ada ilah, yaitu berupa alamiah, berupa nama, dan berupa sifat. Contohnya Muhammadun. Nah, Muhammadun kita tahu dari mana dia itu nama, karena Muhammad itu maknanya adalah nama, menunjukkan dia nama. Oleh karena itu misalkan kalau kita ditanya, kamu kenal Muhammad enggak? Pasti kita jawabnya Muhammad siapa gitu, atau Muhammad yang mana. Nah, pertanyaan siapa ini itu menunjukkan kita sudah paham makna Muhammad itu adalah nama. Itulah disebut maknawi. Kemudian ilah yang kedua adalah ilah lafziyah. Artinya kita melihat dari bentuk atau lafalnya, atau dari susunan teksnya, susunan hurufnya. Nah, ilah lafziyah ini adalah ilah selain nama dan sifat. Nah, Ismul Ladzi la Yansharif itu adalah setiap kata yang terkumpul dari ilah maknawi dan ilah lafziyah. Setiap kata yang terkumpul padanya ilah maknawi dan ilah lafziyah, ataupun dia ada satu ilah namun kedudukannya sejajar dengan dua ilah. Nanti akan kita sebutkan. Nah, kemudian ilahnya itu sendiri ada 9. Ilalul al-ismi alladzi la yansharif. Ilah ismul ladzi la yansharif. Pertama adalah al-jam'u, jamak. Yang dimaksud adalah sigo muntahal jumu. Sigo muntahal jumu pengertiannya bagaimana kemarin? Yaitu sigo yang bentuk jamak yang tidak bisa dijamakan lagi. Karena bentuk jamak itu ada yang bisa dijamakan kembali, contohnya jamak kilah kemarin 3 sampai 10. Nah, jamak kilah ini bisa kita jamakan lagi dengan sigo muntahal jumu. Di antara wazan yang paling masyhur, paling terkenal adalah mafa'ilu dan mafa'ilu. Contohnya masajid dan masabi. Nah, sigo muntahal jumu ini adalah dia al-illatul awal allati taqumu maqamal illatain. Salah satu ilah yang kedudukannya sejajar dengan dua ilah sekaligus. Nah, ini ilah yang pertama. Kemudian ilah yang kedua adalah waznul fi'li, wazan fi'il. Yang dimaksud dengan wazan fi'il adalah
an yakunal ismu ala wazn al-fi'il dengan wazan yang khusus dimiliki oleh fi'il. Contohnya wazan fi'il madi yang majhul. Duriba misalkan, kutiba. Nah, wazan fu'ila ini adalah wazan khusus yang dimiliki oleh fi'il. Nah, apabila isim dimiliki isim itu atau nama itu wazannya sesuai dengan wazan fi'il, maka dia ismul ladzi la yansarif. Sehingga kita katakan misalkan orang dinamakan duriba. Ada 2000 misalkan. Kemudian ra'aitu duriba, marartu bi duriba dan seterusnya. Kemudian wazan fi'il yang kedua maksudnya adalah an yakuna fi awalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li. Nah, di awal wazan tersebut ada ziyadah, ada huruf tambahan. Di mana dia tambahannya itu seperti tambahan pada fi'il. Contohnya adalah yazid, di mana yazid adalah wazan fi'il mudhari yang di awalnya adalah huruf mudhari'ah, ketambahan huruf mudhari'ah. Maka jika ada nama, ada seseorang yang dinamakan dengan wazan fi'il ini, maka dia ghairu munsharif. Contohnya Yazid. Kemudian ilah yang ketiga adalah al-adl, yaitu khuruju syai' an sighatihi al-asliyah, keluarnya bentuk suatu kata dari sighah aslinya. Nah, adl ini ada dua. Ada yang tahqiqan, artinya apa? Artinya dia memang diketahui kalau itu adalah bentuk perubahan dari aslinya, dari bentuk aslinya. Contohnya adalah matna, misalkan. Nah, matna ini para ulama mengetahui bahwa misalnya aslinya adalah itnain. Nah, dari kata itnani ini kemudian berubah menjadi matna. Ini disebut adl yang tahqiq, di mana diketahui bentuk asal atau bentuk asli dari perubahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah adl yang takdiron. Nah, takdiron ini di sini para ulama melihat misalkan kata Umar. Nah, Umar merupakan alam, ya kan? Dia adalah nama. Nah, para ulama mengatakan kenapa Umar kok dia berupa nama, namun dia kok tidak bisa ditanwin. Padahal kan ismul ladzi la yansarif itu minimal terkumpul dua ilah, ya kan? Di sini baru ada ilah maknawi, yaitu berupa nama. Terus ilah satu lagi ini apa? Belum ketahuan. Maka karena Umar ini tidak bisa ditanwin, oleh karena itu mereka mentakdirkan, menganggap bahwasanya ilah yang kedua adalah adl takdiron, yaitu dia berubah dari bentuk asalnya. Umar bentuk asalnya adalah amirun. Nah, kemudian berubah menjadi Umar. Itu disebut adl yang takdir. Kemudian yang keempat adalah taknit. Nah, taknit itu ada 3. Pertama, taknit dengan alif. Taknit dengan alif sendiri ada 2. Ada yang maksurah, ada yang mamdudah. Maksur ya seperti isim maksur, diakhiri alif lazimah, sebelumnya fathah. Contohnya adalah hubla, yaitu wanita yang hamil. Kemudian mamdudah, yaitu ada hamzah sebelumnya alif. Nah, contohnya adalah sohra'u, yaitu gurun pasir. Ingat, di sini adalah taknit. Jadi, maksurah ataupun mamdudah ini haruslah isim yang mu'annas. Oleh karena itu, kemarin hudan, misalkan hudan, itu bisa ditanwin karena dia tidak menunjukkan mu'annas, bukan berupa isim mu'annas, karena dia isim masdar. Nah, taknis dengan alif ini, baik dia maksurah ataupun mamdudah, dia adalah al-illatu tsaniyah. Al-illatu tsaniyah allati taqumu maqamal illatain. Ilah yang kedua yang kedudukannya sejajar dengan 2 ilah sekaligus. Nah, kemudian at-ta'nits yang kedua adalah at-ta'nits bita, maksudnya dengan tak marbutoh. Maka dia yamna'us sarfa ma'al alamiyah. Dia membuat isim menjadi ghairu munsharif bersama dengan ilah yang kedua yaitu alam, berupa nama. Jadi al-alam ma'at ta'nits, ma'at ta'nits. Contohnya adalah Tolhah, yaitu nama laki-laki. Meskipun nama laki-laki, maka dia ghairu munsharif karena ada ta'nits, yaitu tak marbutoh. Kemudian contoh yang kedua Fatimah. Nah, Fatimah jelas ya nama perempuan dan dia ada tak marbutohnya. Nah, ini kelihatan secara lafaz. Taknis dengan ta ini bisa
bisa kita lihat secara lafal karena ada tak marbutonya jelas. Selain itu taknis juga ada yang dengan makna, bil makna. Artinya secara lafal itu tidak terlihat, namun dia maknanya adalah isim muannas. Dia juga yang yamna'us sarfa alamiyat. Dia juga membuat isim menjadi mamnu' min as-sarf jika isim tersebut berupa nama. Bisyarti, tapi ada syaratnya. Ada 4 kemarin kita sebutkan. Pertama, an yakunal ismu zaidan ala talatati ahruf. Isim itu lebih isim tersebut atau nama tersebut jumlahnya atau terdiri dari lebih dari 3 huruf. Terdiri lebih dari 3 huruf. Contohnya adalah su'ada. Ini syarat yang pertama. Atau kalaupun dia 3 huruf, maka syarat yang kedua au fulatiyan muharrakal wasati. Dia boleh terdiri dari 3 huruf, namun huruf tengahnya itu harus muharrak, tidak boleh sukun, harus berharokat. Contohnya sakor. Sakoro misalkan. Masalakakum fi sakor. Nah, sakor di sini adalah isim nama alam yang taknisnya bil makna karena tidak ada tak marbutoh. Dia terdiri dari 3 huruf, namun tengahnya itu berharokat. Atau jika tidak terpenuhi syarat sebelumnya, au sakin al wasati jamian. Atau jika dia 3 huruf, tengahnya itu sukun, namun dia adalah nama ajam. Contohnya adalah Juro. Yaitu nama kota di Persia atau Iran sekarang. Kemudian atau juga ada syarat yang lainnya, yaitu manqulan minal mudzakkar ilal muannats, yaitu nama tersebut aslinya nama laki-laki namun digunakan untuk perempuan. Nah, syarat ini bukan 4-4-nya harus terpenuhi, tapi salah satu saja. Bisa syarat yang pertama terpenuhi, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat. Nah, wa in lam yang terpenuhi dari 4 syarat ini, dari 4 pilihan syarat ini, maka anta bil khiyar, maka kita bil khiyar, artinya boleh milih. Apa yang kita pilih? Yaitu boleh milih sarf, yaitu boleh kita tanwin, boleh juga ghairul munsharif, boleh juga tidak kita tanwin, selayaknya ismul ladzi la yansharif. Contoh yang kita tanwin adalah Hindun. Nah, Hindun isim nama perempuan. Dia terdiri dari 3 huruf, tetapi tengahnya itu sukun. Maka dia tidak memenuhi satupun syarat yang sudah kita sebutkan. Maka kita punya 2 pilihan. Boleh kita tanwin, boleh juga tidak ditanwin. Namun kemarin dikatakan penulis yang ahsan, yang lebih baik adalah tidak ditanwin, ghairul munsharif. Apa alasannya? Karena pada dasarnya Hindun sudah terkumpul padanya 2 sebab yang seharusnya membuat dia ghairul munsharif. Sebab pertama, dia berupa nama. Sebab kedua, dia mu'annats atau taknits. Al-alam ma'at taknits. Dia sudah terpenuhi sebetulnya. Hanya saja dia tidak terpenuhi pada syarat nama tersebut, pada syarat detail dari nama tersebut. Nah, itu ilah yang keempat. Kemudian ilah yang kelima adalah at-ta'rif. Yang dimaksud dengan at-ta'rif adalah al-alamiyah, yaitu berupa nama. Nah, nama ini membuat isim menjadi mamnu' min as-sarf jika dia ada ilah yang kedua, ada 6 pasangan ilahnya. Pertama wazan fi'il, kedua adl. Contoh wazan fi'il adalah Ahmad, kemudian ma'al adl, contohnya Umar, kemudian ma'at ta'nits, contohnya Zainab, kemudian ma'at tarkib masjid, contohnya Hadramaut, kemudian ma'al alif wan nun az-zaidatani, alif nun tambahan, contohnya Utsman, dan ma'al ujmah, nama non Arab, contohnya adalah Ibrahim. Kemudian yang keenam, ilah yang keenam adalah at-tarkib. At-tarkib, yaitu yang maksud adalah tarkib masjid yang tidak diakhiri dengan wai, bukan diakhiri dengan wai. Contohnya adalah ba'labak. Maka tarkib ini, tarkib masjid, dia membuat isim menjadi ghairul munsharif jika pasangan ilahnya adalah nama saja, bukan sifat. Baik. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah alif dan nun az-zaidatani. Alif nun tambahan. Maka dia membuat isim menjadi ghairul munsharif bersama nama dan juga sifat. Contohnya Imron dan Sakron.
Kemudian al-ujma yaitu bahasa asing, dia juga menjadi ilah yang menyebabkan isim ghairu munsharif dengan dua syarat. Pertama, dia alamun fil ajamiyah, dia itu sendiri berupa nama, harus berupa nama bahasa asing tersebut. Yang kedua, zaidun alat talata, dia harus lebih dari 3 huruf. Contohnya Ibrahim, Ishak, dan lain. Kalau cuma 3 huruf, nama asing tersebut cuma 3 huruf, contohnya tadi apa, Nuh, maka dia bisa ditanwin. Contohnya Nuh dan Lut. Dan yang terakhir adalah as-sifat, yaitu sifat dia membuat isim menjadi ghairu munsharif jika ada pasangan ilahnya yaitu al-adl. Contohnya makna, kemudian alif dan nun. Si as-sifatu ma'al alif dan nun dengan 2 syarat. Pertama, alif dan nun ini atau sifat ini wazannya adalah fa'lanu. Yang kedua, bentuk muannasnya ala wazni fa'lana, bukan dengan wazan fa'lana. Contoh yang memenuhi syarat adalah sakronu, karena muannasnya adalah sakro. Kemudian yang pasangan ilah yang ketiga adalah waznul fi'li. Maka dia ada 2 syarat juga. Pertama, sesuai dengan wazan af'alu atau af'ala. Yang kedua, la yakunu muannatsuhu bita, bentuk muannasnya bukan dengan tak marbuto. Contohnya adalah armalu. Ini anak salah ngasih, afwannya salah. Armal itu contoh yang tidak memenuhi syarat. Contoh yang memenuhi syarat adalah ahmaru. Contohnya adalah ahmaru, yaitu merah. Nama-nama warna ataupun isim tafdil. Nah, itu kesimpulannya ya, 9 sebab tersebut. Namun untuk memudahkan pembahasan, seperti biasa, Anda balik ke kitab Muyasar. Kalau dalam kitab Muyasar itu sudah ada pembagian berdasarkan ilahnya. Di sini penulis membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah ismul ladzi la yansharif, yang hanya memiliki 1 ilah namun sejajar dengan 2 ilah sekaligus, yaitu sigo muntal jumu dan alif taknir, baik yang maksurah maupun yang mamdudah. Kemudian kelompok yang kedua adalah, dan kelompok kedua dan ketiga adalah ismul ladzi la yansharif yang memiliki 2 ilah. Ilah yang pertama adalah ilah maknawi, di mana ada 2. Pertama adalah sifat al-wasfu, yang kedua adalah al-alam. Nah, al-wasfu sendiri itu ada 3, al-wasfu ma'al adl, al-wasfu ma'al waznil fi'li, dan al-wasfu ma'al ziyadatil alif wan nun. Sedangkan al-alam itu ada 6. Al-alam ma'al adl, al-alam ma'al waznil fi'li, kemudian al-alam ma'al ziyadatil alif wan nun, al-alam ma'al ta'nid, dan al-alam ma'al ujma, dan al-alam ma'al tarkib masjid. Nah, ini kesimpulan penggunaannya tuh seperti ini sebetulnya. Nah, ini kesimpulan penggunaannya. Hanya saja untuk penjabaran secara detail masing-masing dari ilahnya itu di kitab Mutamimah yang sudah kita bahas. Nah, Iwa, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Ada, Ustaz. Ya, Ustaz dong. Untuk kata asmaun ini, Ustaz, kenapa dia tanwinnya? Padahal kan diakhiri alif mamdudah. Apa anak lupa? Karena dia alifnya itu munqalabah. Dia bukan alif asli. Jadi asma itu aslinya adalah awalnya dari kata-kata sumu kalau nggak salah ingat. Nah, kemudian wawunya ini dia berubah menjadi hamzah. Jadi alifnya itu munqalabah. Alif pengganti dari huruf ilah. Ingat saya penjelasannya seperti itu. Syamsul. Abu Akila, Ustaz. Oh, Abu Akila. Anda nggak lihat itu. Suara itu mirip logatnya. Pulangnya sebelahan sih ya. Berarti alifnya itu bukan alif asli, Ustaz ya? Bukan alif asli. Ya, dia munqalabah. Ya, kita cukupkan sampai sini dulu. Mohon maaf jika ada asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu wabarakatuh.